teman, balik lagi sama saya, dan di sini satu merakit PC bertemakan untuk gaming live streaming yang dimana di harga terjangkau sih, cuma di 16 jutaan dengan papat yang ada di sini itu baru-baru semua, dan juga tampilan berwarna hitam tipe aquarium dan juga kecil lah untuk casing yang ada di sini. Tapi tipenya itu compact tanpa RGB sama sekali, berwarna full hitam, putih dan juga silver lah atau keabu-abuan. Dan yang paling cakep ada sensor suhu di bagian atas ini CPU coolernya. Dan juga di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 7800 XT. Dan apakah bagus atau tidak performanya ataukah bottleneck, lihat aja habis ini dari segi tes gamingnya. Kurang lebih seperti itu. Dan sebelum saya jelaskan apa saja spek yang ada di sini dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini saya menggunakan Ryzen 5 5600 yang try. Di harga terjangkau lah, cuma di 1,6an kalau nggak salah. Enggak sih, 1,7 lah, harga di pojok situ ya. Ryzen 5 5600 udah 6 core 12 thread. Dan apalagi untuk gaming live streaming udah lebih dari cukup. Berbeda seperti sharingnya Ryzen 3 maupun Core i3 Gen 12. Kenapa memilih yang try? Karena lebih murah dan juga dana yang lainnya bisa dialokasikan ke CPU cooler. Kalau yang box tersebut di harga 2,1 lah, tapi kalau yang try 1,7 tepat 400.000 bisa dialokasikan ke CPU cooler seperti contoh yang ada di sini supaya suhunya itu lebih dingin dan juga lebih hemat budget lah untuk yang ini. Dan selanjutnya saya menggunakan ini ASRock B550M Pro SE di harga 1,4an lah untuk yang ada di sini, yang dimana untuk menghandle Ryzen 5 5600 sudah lebih dari cukup, dan juga tipenya tersebut yaitu MATX memanjang ke samping dan juga berwarna putih tanpa ada LED sama sekali di mobonya ini ya. Harga murah dan juga cakep sih, berbeda seperti di brand pada umumnya. Di harga sama tapi fiturnya berbeda ya, ASRock B550M Pro SE. Dan selanjutnya saya menggunakan ini RAM dari Cube Gaming Saber 2x8GB 16GB di harga 570.000 kalau nggak salah untuk harganya ini. Pada naik-naiknya semua harga RAM di kalangan bawah, jadi ya wajar sih, cuma terpaut 150.000 sama RAM yang ada RGB-nya. Tapi bebas untuk kalian pilih yang polosan yang berwarna silver seperti contoh yang ada di sini atau yang ada RGB-nya. Tapi kalau aku pribadi lebih suka yang tanpa RGB sesuai temanya yang ada di sini. Dan 2x8GB udah lebih dari cukup lah untuk gaming dan juga live streaming di kecepatan 3200. Dan selanjutnya saya menggunakan ini GPU dari AMD RX 7800 XT. Seperti contoh yang ada di sini penampakannya. Ini terus saja dipinjami oleh AMD ya, yang dimana satu paket sendiri untuk komponen semua yang ada di sini supaya sesuai temanya. Dan juga di sini di harga 8,8 juta atau standar pada umumnya lah, yang dimana di mereknya Power Color maupun XFX. Kalau yang ini tidak dijual di pasaran karena ini serinya reference dari AMD. Tapi kalau harga baru pada umumnya di 8,8 juta lah, syukur-syukur ada yang lebih murah lah. Untuk RX 7800 XT yang memiliki memori 16GB dan juga GDDR6. Terbilang ini kencang dan juga hemat daya sih kalau aku pribadi ya, di kalangan GPU high-end. Dan juga membutuhkan 2x8 pin seperti contoh yang ada di sini, RX 7800 XT. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD dari TeamGroup EX2 512GB di harga 500.000 untuk ini, yang dimana untuk mengisi beberapa software dan juga file udah cukup lah. Tapi bebas untuk kalian cari SSD atau yang NVMe, tapi lebih rekomen ke NVMe sih, cuma nambah sedikit aja, sekitar 100-200.000 tergantung brandnya. Yang penting bisa upgradeable lah untuk kedepannya. Dan selanjutnya saya menggunakan CPU dari Deepcool AG 400 Digital. Seperti penampakan yang ada di sini berwarna full hitam semua dan juga ada sensor suhu di bagian ujung sini. Jadi terlihat cakep lah. Kita bisa memantau 24 jam gimana suhunya, dingin atau panas yang ada di bagian atas ini. Dan itu juga sesuai seperti di HW monitor kalau saya cek di softwarenya. Jadi terbilang ini sangat bagus sekali. Dari segi tampilan dan juga harganya cuma di 350.000. Worth it sih untuk ini. Dan juga untuk pendingin Ryzen 5 5600, lihat aja nanti di akhir video dari reviewnya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini adalah power supply Montech Century G5 750W, produk terbaru dari Montech. Garansinya dari DTG, jadi aman lah, garansi 5 tahun untuk yang sharingnya ini di harga 1,8 jutaan, yang dimana dia itu juga sudah support tipenya ATX 3.0 ready dan juga PCIe 5.0 ready. Jadi aman lah kalau misal menggunakan GPU terbaru seperti contoh di sharingnya Nvidia biasanya yang membutuhkan power GPU yang tinggi. Ini udah support dari segi perkabelannya seperti contoh yang ada di sini, jadi aman lah.
kabelnya juga full modular semua, sudah 80 plus gold, terdaftar di website juga untuk mereknya ini, Montech Century G5. Ini ya, penampakannya di bagian belakang sini sih, nggak kelihatan dari segi tampilan di bagian casing ini. Dan juga tambahan, saya tuh menggunakan ini, TechWear Flex Plus, yang dimana tersebut dia tuh untuk mengganti kabel di power supply nya supaya tampilannya berwarna hitam dan juga abu-abu seperti penampakan yang ada di bagian sini. Dari segi GPU, motherboard 24 pin dan juga motherboard 8 pin di bagian atas sini. Yang dimana tampilan tersebut supaya lebih bagus dan juga ini di harga 300.000. Ya, kenapa 300.000 nggak masalah sih. Yang penting estetikanya dia itu sangat cakep. Dan apalagi kualitasnya dia itu udah bagus dari mereknya TechWear. Lumayan lama untuk kabel sliver di power supply untuk ini. Dan juga di harga terjangkau sih, ini ya. Dan selanjutnya saya tuh menggunakan ini adalah casing GameMax Infinity Mini di harga terjangkau juga di 390.000. Ya paling murah lah. Tipenya tersebut yaitu MATX. Di bagian samping ada kaca, di bagian depan juga ada kacanya. Dengan part-part yang mahal di sini, tapi casingnya murah, tapi nggak masalah juga lah. Tergantung selera kalian. Cari yang lebih mahal juga ada, yang tipe akuarium seperti ini, atau cari yang murah nggak masalah juga. Karena ada sedikit perkabelan di bagian belakang sini juga udah bagus, jadi aman-aman aja, tidak desak-desakan, dan cukup bagus sih casingnya ini. GameMax Infinity Mini di harga di bawah 400.000 yang berwarna hitam. Ada dua tipe warna, hitam dan juga putih. Dan yang terakhir saya menambahkan fan dari ini TechWear juga, Gazeflex 120 di harga 70.000 untuk satuannya. Kalau saya membeli 5 jadi totalnya di 350.000. Supaya sirkulasi udara itu bagus, di bagian atas 2, di bagian samping depan dia itu 2, di bagian belakang 1. Jadi terlihat full dari segi fan di bagian sini. Meskipun di bagian depan bawah sini juga bisa ya, tapi aku lebih prefer seperti ini aja. Udah cakep banget dari segi tampilannya. Dan juga fan tersebut berwarna hitam dan juga keabu-abuan di bagian ujung-ujung karet sini. Ya seperti ini dari segi penampakannya. Dan apakah ini worth it atau tidak? Di harga 16 jutaan, 16 juta lebih sedikit lah dengan part-part yang ada di sini. Untuk gaming dan juga live streaming, di atas nanti di akhir video dari segi reviewnya dengan tampilan berwarna full hitam dan juga putih silver abu-abu. Itu aja dari saya. Lanjut ke reviewnya. Yuk. Lanjut ke gaming. Yang pertama, Star Wars Jedi Fallen Order. Settingan 1080p dan juga settingan epic mendapatkan di 130 fps. Terbilang ini lancar jaya. Yang dimana di settingan rata kanan, dia itu mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Star Wars Jedi. Jadi nyaman untuk yang ini. Dan lanjut ke RDR2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 143 fps. Terbilang ini juga lancar banget. Dan kalau semisal di settingan ultra, dia itu juga bisa lah untuk yang ini. Dan apalagi untuk yang ini, saya tes di settingan high, dia itu di atas 100-an. Terbilang ini lancar jaya. Lanjut ke Need for Speed Heat. Settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 80 fps. Terbilang ini juga lancar. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 60 fps di gamenya Need for Speed Heat, yang terbilang agak berat lah dari segi settingan di ultranya. Lanjut ke game Tom Clancy Rainbow Six Siege. Settingan 1080p dan juga settingan ultra, dia itu mendapatkan di 456 fps. Ini pun lancar jaya. Gamenya terbilang ringan, jadi ya wajar sih mendapatkan di atas 400 fps di gamenya Tom Clancy Rainbow. Lanjut ke Shadow of the Tomb Raider. Settingan 1080p dan juga settingan ultra mendapatkan di 161 fps. Ini pun juga sama, terbilang lancar banget mendapatkan di atas 100 fps di settingan rata kanan di gamenya Shadow of the Tomb Raider. Lanjut ke Assassin's Creed Valhalla, settingan 1080p, settingan ultra high, dia tuh mendapatkan di 133 fps. Terbilang ini lancar jaya. Settingan rata kanan mendapatkan di atas 100 fps di gamenya Assassin's Creed Valhalla. Lanjut ke Dota 2, settingan 1080p dan juga settingan high mendapatkan di 180 fps. Gamenya terbilang ringan ya untuk yang ini game Dota 2, jadinya aman-aman aja menggunakan spek ini di settingan rata kanan. Hampir menyentuh di 200 fps di gamenya Dota 2. Lanjut ke dayanya.
Untuk yang ini minimal yang mendapatkan di 75 watt. Dalam posisi tidak ngapa-ngapain di desktop, diem aja, dia tuh paling bawah di 75 watt, ya masih agak boros lah untuk yang ini. Masih mendapatkan di atas 60 watt. Meskipun tampilannya berwarna full hitam semua. Dan apalagi maksimal yang mendapatkan di 360 watt. Terbilang ini agak boros, tapi masih aman lah. Yang dimana saya tuh menggunakan RX 7800 XT. Bisa dibilang GPU high-end, tapi dari segi dayanya dia itu masih irit, masih di bawah 400 watt. Dan juga ini saya tuh menggunakan power supply dari Montech Century 750 watt, udah lebih dari cukup lah untuk yang ini. Dan juga bisa upgradable ke depannya menggunakan PSU ini. Dan lanjut ke kesimpulannya, di harga 16 jutaan, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini masih worth it lah. Meskipun masih menggunakan Ryzen 5 5600, tapi kalau saya tes tidak bottleneck sih dari segi gamingnya. Meskipun lebih bagus menggunakan Ryzen 5 7000 series maupun Ryzen 7 5000 series buat dikombinasikan dengan RX 7800 XT supaya lebih bagus performanya. Tapi kalau yang ini sementara nggak masalah sih di Ryzen 5 5600 dengan tampilan berwarna full hitam semua, ada silvernya lah. Tampil elegan dan juga performanya untuk gaming, live streaming udah lebih dari cukup. Menggunakan spek ini cuma di 16 jutaan. Kurang lebihnya seperti itu, dan semua listnya ada di sini. Dan juga semua linknya ada di deskripsi. Silahkan beli aja kalau kalian berminat untuk part yang ada di sini semua. Menggunakan Ryzen 5 5600 dan juga RX 7800 XT dengan tampilan berwarna hitam, silver, keabu-abuan. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review papat PC dan juga rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian yang pengen rakit PC, tinggal DM aja. Terima kasih sudah nonton.